Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini dengan tema mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sangat menghibur bagi anak-anak Tuhan berada dalam kesesakan, dalam pencobaan, dalam penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan tidak selamanya berjalan mulus, nyaman-nyaman, tetapi kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Saya ambil kisah mengenai Yusuf. Dia adalah 13 tahun menderita kepahitan di mana saudara-saudaranya membencinya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual dengan 20 keping perak sama pedagang Ismail. Kemudian Yusuf dibawalah ke Mesir, dijual ke rumah Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar. Sesudah itu istri Potifar menggoda Yusuf, tapi Yusuf takut akan Allah. Dia hidup dalam kekudusan, dia melarikan diri, dia tidak mau terlibat dalam dosa. Kemudian istrinya menjadi kecewa karena Yusuf meninggalkan. Akhirnya dia katakan, Yusuf ini mau meniduri aku. Difitnahlah Yusuf, kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar. Di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Juru minum ini bermimpi. Dia ceritakan arti mimpinya. Yusuf katakan kepada juru minum, jikalau kamu sudah keluar, ingatlah sebagai tanda terima kasihmu kepadaku, supaya ceritakan ini kepada raja, aku dikeluarkan dari penjara karena aku tidak bersalah. Sesudah itu juru minuman lupakan kebaikan Yusuf, dan raja mimpi dalam dua hal yang sama, yaitu 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk, dan 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang bernas. Disinilah arti mimpi. Dipanggil semua juru ilmu, tidak ada satupun yang berilmu bisa mengertikan arti mimpi raja. Kemudian baru sadarlah juru minum, dikatakan ada seorang pemuda Ibrani ditahan dan namanya Yusuf. Dan raja kata, panggillah Yusuf kemari. Kemudian Yusuf datang menghadap raja, dia katakan, Tuanku Raja, ini bukan aku yang memberitahukan, tetapi Allahku yang memberitahukan untuk kesejahteraan tuanku, yaitu ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir yang sangat hebat. Dan di dalam ini semua tuanku harus pilih seorang yang berakal budi, yang bijaksana untuk mengatur semua ini. Dan Raja Firaun katakan, aku akan mengangkat engkau menjadi penguasa atas tanah Mesir, orang kedua Firaun. Dan kamu yang mengatur, sehingga Yusuf menimbun segala gandum-gandum di masa kelimpahan dengan banyaknya sampai tidak bisa dihitung seperti pasir di lautan. Sudah itu datanglah semua orang Mesir membeli gandum kepada Yusuf. Juga saudara-saudara yang tinggal di Kanaan datang membeli gandum kepada Yusuf. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf karena pakai baju kebesarannya. Sesudah itu Yusuf katakan, kamu ini mata-mata. Tidak tuanku, saya mau beli gandum untuk kehidupan saudara-saudara dan anak istri dan ayah. Berapa saudaramu dan berapa adikmu? Beritahukan, bawa adikmu datang kemari. Kalau sebelum kamu bawa adikmu, kamu tidak bisa beli gandum. Simeon ditahan, yang lain pulang. Kemudian dia bawalah Benyamin, dan Yusuf bertemu dengan Benyamin. Terharu sekali, dia sangat mengasihi Benyamin. Kemudian dia masuk kamar, dia menangis. Dan akhirnya dia keluar, dia katakan, marilah saudara-saudaraku makan sehidangan dengan aku. Dia katakan, jangan kamu bersusah hati. Allah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Yang terjadi sekarang ini, di mana untuk memelihara kehidupanmu. Yusuf cium satu persatu adiknya dan kakak-kakaknya. Kemudian suruhlah mereka ambil ayahnya, jemput mereka pakai kereta. Akhirnya mereka diberi tinggal di tanah Gosen dan mereka terpelihara dari kelaparan.
Inilah tujuan Allah memberikan Yusuf mimpi, dan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi Yusuf di dalam kepahitan, kesesakan, dia tetap mempunyai sikap tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih Allah. Karena dia penuh dengan roh Allah, dia penuh dengan hidup yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Allah sangat berkenan dan Allah memberkatinya. Apa yang dia mengalami kepahitan, Tuhan ubah menjadi kebaikan dan berkat yang luar biasa. Sekian firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi kami, dan kami takut akan Tuhan, dan kami hidup di dalam kehendak rencana-Mu, supaya apa yang Tuhan berikan kami, kehendak-Mu, rancangan-Mu yang indah, terjadi, terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.